Firman-Mu membuat apa yang aku tidak bisa lihat, sekarang aku bisa lihat. Hanya Kristus yang memberikan hidupnya buat kita, supaya kita bisa hidup. That is the wisdom of Christ. Mari buka bersama dengan saya di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-119 ayat yang ke-130. Saudara, tapi tolong saudara beri bookmark dulu, karena nanti saya akan baca dulu satu ayat yang kita kemarin sama-sama belajar ya dalam firman Tuhan. Nah, hari ini saudara firman Tuhan saya beri judul menjadi sebuah doa yang saya ingin kita semua sungguh-sungguh naikkan kepada Tuhan. Ya. Bahasa Inggrisnya unfold your word, O God. Dalam bahasa Indonesianya singkapkan firman-Mu, ya Allah. Dan saudara-saudara, satu hal yang sangat penting sekali, sebab waktu firman Allah disingkapkan ada perkara yang besar, perkara yang sungguh-sungguh kita perlukan dalam hidup ini. Dan karena itu, saudara-saudara, lewat firman Tuhan hari ini, saya ingin kita semua belajar punya satu sikap yang benar terhadap firman Allah, yaitu kita menghormati firman Tuhan. Ya. Karena itu saya selalu minta kepada saudara semua, kenapa saya selalu ngajak saudara setiap kali kita baca firman Tuhan, saya ajak kita baca firman Tuhan, supaya dari waktu ke waktu, saudara-saudara, pikiran hati kita tujukan kembali kepada firman Tuhan. Ya. Dan saya selalu minta kepada saudara semua, untuk kita memberikan, saat kita mendengar firman Tuhan, kita berikan sungguh-sungguh waktu untuk Tuhan. Ya. Kita tutup telinga kita, perhatian kita untuk yang lain. Karena itu, saudara, kalau saudara bisa stop semua WhatsApp, ya, saudara, saya yakin tidak ada yang, ya, kecuali saudara benar-benar ada yang urgent sekali yang saudara harus balas. Tapi selebih daripada itu, kita mesti berikan perhatian kita sungguh-sungguh, sebab waktu kita menghormati firman Tuhan, disitulah Tuhan akan memberkati kita dengan firman-Nya. Nah, nanti kita akan baca sama-sama Mazmur 119 ayat 130 ini, tapi saya ingin baca dulu kembali di Mazmur 19 yang kita belajar minggu yang lalu, ayat yang ke-8 di dalam bahasa Indonesia atau ayat yang ke-7 di dalam bahasa Inggris. Ya, minggu lalu kita sudah dengar sama-sama dari ayat firman Tuhan ini. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara yang sudah ada Alkitab dalam bahasa Indonesia, kita baca sama-sama ya, ayat yang ke-8 berarti. Taurat Tuhan itu sempurna. Ayo sama-sama, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Nah, saya ingin tekankan kalimat terakhir, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman, itu dalam bahasa Inggris pakai kata making wise the simple. Nah, kata the simple ini, minggu lalu saya sudah dengar, ya, itu dari kata naif, yang artinya orang, diterjemahkan orang tidak berpengalaman, artinya orang yang tidak punya pengertian. Perhatikan saudara-saudara ya, ini bukan bicara orang yang bodoh secara akademik. Kita harus mesti mengerti ini. This not about low intelligence. Tetapi orang tidak punya pengertian perspektif tentang sesuatu lebih dalam daripada itu, yaitu about life. Oke? Orang yang tidak mengerti tentang kehidupan. Nanti kita akan lihat sama-sama. Nah, sekarang kita baca, saudara-saudara, bagaimana orang itu bisa mendapatkan pengertian, mendapatkan bagaimana orang-orang yang simple. Simple itu bukan sederhana. Nanti saya lihat, saya tunjukkan kepada saudara apa yang dimaksud dengan kata simple yang dalam bahasa Indonesia, saudaraku, sebenarnya cukup tepat, yaitu dikatakan bodoh. Oke? Mari kita lihat. Mazmur 119 ayat yang ke-130. Kita baca sama-sama ya. Bila tersingkap firman-firman-Mu, oh belum dapat, oke kita baca lagi. Mazmur 119 ayat 130, oke kita baca ya. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, perhatikan ya, ada dua hal yang kita baca. Firman Allah itu memberi terang, yang pertama.
yang kedua memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, tetapi saudara-saudara perhatikan, firman itu hanya bisa memberi terang dan memberi pengertian bila ada satu kondisi, bila firman itu tersingkap. Ya, dalam bahasa Inggrisnya pakai kata the unfolding of your words. Nah, karena itu saya ingin mulai kita lihat sama-sama, saudara-saudara, bagian pertama disebut penting sekali. Penting sekali. Saudara datang tiap minggu, saudara dengar firman Tuhan, coba saudara evaluasi sama-sama. Berapa banyak hidup saudara sudah berubah? Berapa banyak hidup saudara sudah dituntun oleh firman Tuhan? Berapa banyak firman saudara dengar sudah terjadi dalam kehidupan saudara? Kalau saudaraku itu tidak pernah terjadi, kita harus pertanyakan. Berarti saudaraku banyak kali benih firman itu jatuh ke tanah hati yang keras sehingga kita tidak pernah bisa terima itu dalam hati kita sehingga hidup kita tidak pernah berubah. Nah, saudara ini satu hal yang sangat penting sekali. Ya, di kalangan kekristenan, saudara ada banyak tokoh-tokoh Kristen yang saudaraku sering kali disebut sebagai bapak-bapak Kristen, bukan bapak rohani, tapi the fathers of Christianity. Itu mereka adalah orang-orang hamba-hamba Tuhan yang Tuhan pakai, saudaraku, yang tidak jauh daripada zaman rasul-rasul, yaitu mereka yang hidup, saudaraku, di abad yang kedua dan yang ketiga. Nah, salah satu orang yang paling terkenal, saudara mungkin pernah dengar namanya, yang seringkali disebut, saudaraku, namanya Saint Augustine. Apa saudara pernah dengar itu ya? Oke, Santo Agustinus sekarang Anda sebutnya begitu ya. Nah, saudaraku, Augustine ini adalah seorang dipakai Tuhan, dia menjadi seorang bishop dan dia melayani Tuhan dan benar-benar Tuhan beri kepada dia pengertian-pengertian yang sangat dalam. Dia mengarang saudaraku paling sedikit dua buku yang klasik sampai hari ini. Salah satu judulnya The Cities of God. Ya. Nah, tetapi apa yang terjadi dengan kehidupan Saint Augustine ini, dia dulunya adalah seorang, waktu dia masih muda, dia seorang yang sangat hedonis. Dia orang yang saudaraku menyukai kesenangan, ya, dia mencari kesenangan, dia memuaskan hawa nafsunya, dan saudaraku termasuk dengan perempuan-perempuan. Oke, ya hidup di dalam pergaulan yang bebas, saudara-saudara, dan benar-benar itulah modal kehidupannya. Ya. Ibunya, saudaraku, namanya Monica, menangis, saudaraku mendoakan buat dia, tapi dia tidak pernah bertobat. Ya, sampai saudaraku, satu kali ibunya datang kepada seorang pendeta, seorang pastor, dan dia menangis di depan pastor ini. Dia berkata, tolong di depan priest ini ya, tolong saya itu ingin anak saya bertobat. Ya, ini priestnya ini jengkel juga karena tiap kali saudaraku si Monica ini datang terus kepada dia. Oke. Akhirnya dia cuma bilang gini, Bu, percayalah, anakmu, air matamu tidak akan sia-sia. Oke. Dan saudara perkataan itu benar-benar menguatkan hati dari si ibu ini. Ya, namanya Monica ini, ibu dari Augustine ini, dan saudara dia pulang dan dia tahu Tuhan akan jawab doanya. Nah, tidak lama kemudian Augustine ini pada satu kali, saudara, tiba-tiba dia dengar firman Tuhan yang dia sudah dengar berkali-kali, tapi hari itu dia dengar benar dari Roma pasal 13. Yang kalimatnya kira-kira begini, hari sudah hampir siang, karena itu marilah kita menanggalkan hawa nafsu kita, ya, perbuatan-perbuatan dosa kita. Oke, dan itu saudaraku firman itu benar-benar masuk dalam pikirannya, dan saudara hari itu juga dia bertobat. Saudara perhatikan, bagaimana dia bisa bertobat hari itu? Karena Tuhan unfold His word. Nah, sebentar saya akan tunjukkan kepada saudara. Karena itu, saudara, setiap kali kita ada dengar firman Tuhan hari ini, ya, hari ini dan minggu-minggu berikutnya, saya minta sungguh-sungguh kepada saudaraku, saya benar-benar menghimbau saudara dengan amat sangat. That is all I can do. Ya, saya tidak bisa lebih daripada itu. Tapi saya benar-benar minta kepada saudara semua, minta dari Tuhan, berdoa minta kemurahan Tuhan, supaya Tuhan unfold ini. Nah, supaya Tuhan singkapkan ini. Nah, saudaraku, kata unfold itu dari kata peitah, ya, dalam bahasa Ibrani. Dan kalau saya sebut bahasa Ibrani bukan hanya sekedar ya supaya keren begitu. No, ada arti yang penting. Peitah itu, saudaraku, ada dua arti. Nomor satu adalah yang pertama tadi unfold. Unfold itu sesuatu yang dibukakan.
Seperti kalau saudara terima kado, ya kan dibungkus kadonya ya. Saudara nggak pernah tahu itu apa, oke? Tapi setelah saudara buka kado itu, saudara tahu, wow, ya luar biasa sekali, ya. Nah, ada cerita dulu seorang hamba Tuhan, dia cerita, ya satu kali dia saudaranya, itu ingin belikan papahnya mobil, ya. Nah, sudah dibelikan mobilnya, mau dikasih, yang mau dikasih tentu saudaraku kunci mobil yang paling penting kan, gitu ya. Ini mobilnya tapi kuncinya nggak dikasih kan percuma, saudaraku ya. Jadi waktu ulang tahun saudaraku mau dikasih kunci mobil. Nah, anaknya suruh bungkus saudaraku kunci mobil itu. Anaknya masih kecil. Jadi kata ini ya, nanti ini buat grandpa ini. Oke, tolong kamu bungkus kunci mobil buat grandpa. Sudah tahu namanya anak kecil, gimana bungkusnya? Ya pasti nggak karuan. Jadi bungkusnya jelek banget, saudara ya. Jadi waktu pesta ulang tahun, gitu, si anak kecil ini maju, grandpa, selamat ulang tahun, happy birthday. Ini hadiah dari saya, ngomongnya dari saya, saudara ya. Ini hadiah dari saya. Grandpanya terima, apa ini? Tapi saudaraku namanya cucu ya, dia terima dengan sukacita. Dia enggak pernah tahu itu apa. Oke, dah, buka. Dia pikir apa ya paling mainan. Waktu dibuka, saudaraku, kunci mobil. Wah, saudaraku luar biasa. Nah, perhatikan, saudara dengar firman Tuhan, saudara dengar khotbah, saudara berdoa. Mungkin khotbah itu kelihatannya seperti anak kecil itu membungkus, kelihatannya enggak bagus, kelihatannya jelek, kelihatannya enggak menarik. Tapi saudara enggak pernah tahu di dalam itu ada apa. Kalau Tuhan yang singkapkan itu, pengkhotbah enggak bisa singkapkan itu, tapi Tuhan bisa. Tetapi Tuhan yang akan singkapkan itu buat kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh yang minta kepada Tuhan. Dan waktu itu disingkapkan, saudara akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang indah di dalamnya. Itu doa daripada Mazmur. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, arti kata peitah atau unfolding itu ternyata juga opening. Jadi sebuah pintu yang dibukakan. Oke, nah kalau ada pintu dibukakan, saudaraku, itu berarti Tuhan persilakan kita masuk ke dalam satu tempat di mana benar-benar kita akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Oke, nah, di dalam kitab Wahyu, Tuhan menulis lewat Rasul Yohanes. Dia berkata, aku ini yang memegang kunci Daud. Dia berkata, tidak, kalau aku tutup tidak ada orang yang bisa buka, kalau aku buka ada yang bisa tutup. Karena itu saudaraku yang bisa membuka firman Tuhan buat kita semua adalah Roh Kudus sendiri, Allah Roh Kudus yang saudaraku mengiluminasi firman dalam hati kita. Karena itu mari kita sama-sama terus, sementara saudaraku kita berdoa, sementara kita dengar firman Tuhan, berdoa, minta Tuhan bukakan, Tuhan bukakan. Dan terus saudara tidak usah banyak-banyak, oke? Minta saja, satu kata saja dari Tuhan. Lord, speak one word to me from this sermon. Satu patah kata saja, saudaraku, cukup merubah kehidupan kita. Itu yang dikatakan kalau perwira Kapernaum kepada Tuhan Yesus. Tuhan katakan sepatah kata saja, hambaku pasti sembuh. Tetapi saudaraku, satu kata yang dibukakan oleh Tuhan, itu lebih berarti daripada ratusan ribuan kata yang diucapkan oleh manusia. Tapi sekali lagi, saudaraku, kita mesti minta itu sebab hanya Tuhan yang bisa lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, satu lagi, saudaraku, kata peitah ini yang artinya membuka pintu atau menyingkapkan sesuatu. Kalau saudara baca dari dua suku kata ya, peitah. Oke, suku kata pertama apa? P. Saudara tahu P artinya apa? Mulut. Saudara masih ingat ya? Siapa ingat? Mulut, oke. 57, saudaraku ya, mulut. Ya, saudara sering dengar dari gembala pembina kita, Pak Niko. Oke, mulut. Nah, saudaraku berarti apa? Berarti begini. Daud ini berdoa, ya, di dalam Mazmur dia. Tuhan, perkatakan firman-Mu kepadaku. Dia benar-benar minta Tuhan itu bicara. Jadi waktu dia itu membaca yang dia punya, Daud pada waktu yang Daud punya cuma Taurat. Dia bilang, waktu aku baca Taurat-Mu, Tuhan, biar Engkau yang memperkatakan Taurat-Mu dalam hatiku. Karena Daud tahu, kalau Tuhan bicara, pasti sesuatu yang besar akan terjadi. Di dalam Yesaya pasal 55 ayat 11, Tuhan bicara lewat Nabi Yesaya. Saudara pasti pernah tahu semua ayat firman Tuhan ya, saudara sudah cukuplah jadi orang Kristen. Firman Tuhan berkata begini, firman yang keluar dari mulutku tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Pernah dengar kalimat itu?
tetapi ia akan melakukan apa yang kusuruhkan kepadanya. Nah, saudara, waktu Tuhan Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun, dia dalam keadaan lapar, iblis cobai dia berkata begini, kalau engkau benar anak Allah, ubah batu ini jadi roti. Artinya begini, enggak usah tunggu Bapak, oke? Engkau kan bisa cari makan sendiri. You don't need to depend on God. You can fulfill your own needs. Tapi Tuhan Yesus menjawab apa? Ada tertulis, manusia bukan hanya hidup dari roti saja, tapi dari segala firman yang keluar dari mulut Allah. Maksudnya waktu Allah itu membuka mulutnya, dia bicara kepada kita. Saudara, itu sebabnya kita benar-benar dari hati kita, bukan ritual, bukan rutinitas. Kita mesti berkata kepada Tuhan, bicaralah ya Tuhan, aku ingin dengar suaramu. Because it is very important that we get the word of God that comes out God's mouth. Ya, dari saudaraku, mulut Tuhan sendiri, yang artinya saudaraku, dia bawa firman dalam hati kita lewat kuasa Roh Kudus. Oke, nah, waktu Tuhan bukakan firman itu buat kita, waktu Tuhan unfold, waktu Tuhan bukakan pintu sehingga kita boleh masuk, apa yang terjadi? Lihat saudaraku, di dalam Mazmur 119, 130, dikatakan, memberi terang. Firman-Mu memberi terang. Artinya apa saudaraku memberi terang? Firman-Mu membuat apa yang aku tidak bisa lihat, sekarang aku bisa lihat. Saudaraku, di mana terang itu datang, berarti kan saudaraku, terang itu hanya berfungsi di mana ada kegelapan. Oke, kalau semua sudah terang, saudaraku, terang nggak ada gunanya. Oke, tetapi kalau dikatakan firman-Mu memberi terang, firman-Mu yang kau singkat memberi terang, berarti apa yang tadinya gelap, yang kita tadi tidak bisa lihat, sekarang kita bisa lihat. Dan apa saudaraku yang Tuhan mau tunjukkan? Yang Tuhan mau tunjukkan adalah terang daripada firman itu. Nah, saya ingin jelaskan kepada saudara supaya saudara mengerti sungguh-sungguh. Ya, gini. Saudara pasti tahu Mazmur 119 ayat 105, ya kan? Nanti saudaraku pasti ayat itu akan jadi bagian dari salah satu minggu saudaraku khotbah di gereja ini, karena kita saudaraku terus ada di dalam tema tahun ini, yaitu bangkit menjadi terang, dan kita harus mulai sebelum kita bisa jadi terang, kita harus kenal terang itu dan kita harus terima terang itu. Oke, Mazmur 119 ayat 105, yang bisa katakan sama-sama, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oke, apa artinya? Firman Tuhan itu menunjuk kepada kita jalan yang benar, sehingga kita enggak bingung, sehingga kita enggak tersesat. Oke, kalau saudara pernah bayangkan, saudara tiba-tiba dalam ruangan ya, lagi malam hari begitu, oke, tiba-tiba lampu mati, ya. Saudara tahu lampu mati itu ada bunyinya loh. Tahu bunyinya? Ya, pet, ya, lampunya mati, ya. Tiba-tiba, saudara bingung. Saudara mau ke kiri, mau ke kanan, saudara takut nabrak, oke, takut kesandung, saudara bingung, bener nggak tahu. Ya, tiba-tiba ada orang nyalakan, saudaraku, kalau sekarang HP nyala, saudaraku ya. Tapi kalau dulu saudaraku lilin, oke. Begitu lilin dinyalakan, saudaraku, ruangannya masih gelap. Tapi saudara sekarang mulai bisa melangkah, saudara tahu kemana saudara harus pergi. Betul ya, saudaraku? Nah, itu saudaraku firman Tuhan seperti itu. Firman Tuhan menunjuk kepada kita jalan kemana kita harus pergi. Tetapi, perhatikan, firman Tuhan itu hanya bisa menjadi terang kalau Tuhan bukakan itu kepada kita. Tidak otomatis, tidak semerta-merta. Berapa banyak saudara kita baca firman Tuhan? Saudara mungkin ikut program baca Alkitab 1 tahun. That is very good. Saya tidak pernah against sedikit pun tentang hal itu. Tetapi pertanyaannya bukan berapa banyak yang saudara baca, tapi berapa banyak yang saudara mengerti yang itu jadi terang buat saudara. Dan firman Tuhan hanya bisa menjadi terang kalau Tuhan yang memberikan terang supaya kita bisa melihat terang firman Tuhan. Oke, nah itu sebabnya. Kalau saudara baca dalam Mazmur pasal 36, mari kita baca Mazmur 36, saudara renungkan sungguh-sungguh, saudara pegang ayat firman Tuhan ini, supaya ini yang menjadi doa kita bersama-sama. Oke, Mazmur 36 ayat yang ke-10 bahasa Indonesia, ayat ke-9 bahasa Inggris, berkata begini,
Sebab padamu, pada Tuhan, ada sumber hayat. Hayat itu kehidupan, ada sumber kehidupan. Nah, kalimat berikutnya menarik. Ayo baca sama-sama. Di dalam terangmu, kami melihat terang. In your light, we see light. Nah, light yang pertama dan yang kedua ini apa, saudaraku? Light yang pertama adalah kemurahan Tuhan yang membukakan kepada kita, yang mencelikkan mata kita. Dan light yang kedua adalah kebenaran firman Tuhan yang sekarang kita bisa lihat. Sekali lagi, firman Tuhan adalah terang. Tetapi bagaimana kita bisa melihat terang itu? Kalau Allah memberi terang kepada kita. Sama dengan beberapa minggu yang lalu, saudaraku, saya sampaikan yang nanti kita akan belajar lagi sama-sama. Di 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6, Rasul Paulus berkata, tetapi Allah yang berfirman dari dalam gelap terpilah terang. Dia juga yang menerangi hati kita, sehingga kita bisa melihat terang dari Injil yang adalah wajah Kristus. Yesus adalah terang. Yesus adalah terang dunia. Kita sudah belajar itu, kita sudah renungkan itu. Bagaimana pertanyaannya, bagaimana kita bisa tahu dia adalah terang dunia? Karena sampai hari ini saudaraku masih banyak orang yang menolak Yesus. Kenapa? Mereka tidak bisa melihat dia adalah terang dunia. Perlu terang daripada Allah untuk kita bisa, perlu mata hati kita diterangi sampai kita bisa melihat Yesus. Itu terang dunia lalu kita ikut dia. Oke. Nah, jadi saudara, itu yang pertama yang kita bisa baca dari firman Tuhan ini. Yaitu kalau Allah singkapkan firman-Nya, maka kita bisa melihat terang daripada firman itu. Kemudian yang kedua, saudaraku, katakan di dalam ayat 130, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, kata pengertian ini, saudaraku, penting sekali sebab kalau kita semua yang studi, semua belajar, ya, mulai dari sekolah sampai university, satu hal yang kita semua perlu lakukan, yaitu apa? Kita perlu ngerti. Kalau kita nggak ngerti, saudara, kita fail. Oke, udah tahu kan? Oke, karena itu lecturer, selalu kan tanya, tutor selalu tanya, do you get it? Do you understand? Any questions? Untuk pastikan apa? Mengerti. Dan saudara sangat menyedihkan sekali kalau saudara pergi ke lecture, saudara pergi ke kelas, ke lecture kelas, saudara pergi ke tutorial, saudara pulang tetap nggak ngerti apa-apa. It's really wasting of time. Dan yang lebih buruk lagi, dibiarkan saja. Oke, sampai nanti saudaraku, waktu ujian baru saudaraku panik, baru semua, aduh nggak ngerti semua. Oke, mengerti itu penting. Tetapi saudaraku, kata mengerti di sini itu bukan mengerti secara intelektual. Bukan mengerti secara intelijen. This is a different of understanding. Kata understanding di sini, saudaraku, dari kata maivin, yang artinya bukan kita tuh bisa mengerti mana yang lebih besar, 50 pangkat 49 atau 49 pangkat 50. Bukan itu, saudaraku. Kalau itu, saudaraku, nggak perlu hikmat seperti ini. Saudara tinggal minta tolong komputer saja hitungkan buat saudara. Oke, ini juga saudaraku bukan pengertian bahwa kita bisa hafal rumus-rumus kimia, kita bisa hafal saudaraku tubuh manusia, oke? Kita bisa hafal prinsip-prinsip hukum-hukum ekonomi. Saudaraku bukan itu, sama sekali jauh di atas itu. Ini adalah kata maivin ini mengandung arti bahwa kita bisa membedakan sesuatu yang lebih dalam daripada apa yang kita lihat di permukaan. Kita bisa mengerti something deeper than what it looks or appears on the surface. Oke? Dan ini saudaraku yang namanya discernment. Ini yang namanya kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, dan itu hanya datang dari terang firman Tuhan yang diterangi, disingkapkan oleh Allah. Saudara-saudara, manusia berdosa, jatuh dalam dosa. Apa yang mereka lakukan? Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Kenapa? Karena mereka mau putuskan sendiri mana yang baik, mana yang jahat menurut mereka.
Tidak mau saudaraku minta Tuhan yang putuskan, mau putuskan sendiri. Apa akibatnya saudaraku? Mereka tidak pernah bisa memilih yang baik. Mereka selalu memilih yang jahat. Oke? Dan disinilah Tuhan datang, disinilah Tuhan bawa terang dari firman Tuhan, supaya kita bisa memilih yang baik. Saudara ingat di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pemburuan budimu, sehingga engkau dapat mengenal kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu dari mana saudaraku? Hanya dari firman Tuhan yang membawa terang dan diterangi oleh Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, mengapa kita perlu discernment? And this is what I want to emphasize to you all. Saudara-saudara, kenapa kita harus bisa membedakan ini yang benar, ini enggak benar? Saudara sadar atau tidak, tapi saya yakin saudara semua sudah mendengar istilah ini. Kita ini sekarang hidup di zaman yang namanya era informasi. Kemajuan teknologi informasi, kemajuan saudaraku, sistem informasi membuat informasi itu bisa diproses dan disebarkan dengan begitu cepat dan begitu luas. Hari ini saudaraku kita bisa tahu langsung apa terjadi di Amerika. Orang Amerika bisa tahu apa terjadi di Indonesia. Informasi begitu cepat, saudaraku, seringkali saudaraku real time. Dan begitu banyak informasi yang masuk setiap hari di dalam kehidupan kita. Saudara browsing internet, saudara sedang mendapatkan informasi. Saudara nonton YouTube, saudara nonton film, saudara dengar musik, saudara dengar podcast, saudara nonton televisi, semuanya saudaraku informasi itu masuk lewat mata kita, penglihatan kita, lewat pendengaran kita. Dan satu hal yang kita mesti tahu, bahwa yang kita terima dengan mata kita dan telinga kita itu bukan hanya sekedar informasi. Kita sedang menerima ideas, kita sedang menerima prinsip, kita sedang menerima filosofi tentang kehidupan yang membentuk hati dan pikiran kita tanpa kita sadar. Dan seringkali saudaraku kita tidak bisa tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang berguna, mana informasi yang membuat waktu kita terbuang sia-sia, bahkan mana informasi yang bisa merusak kehidupan kita. Seringkali kita tidak sadar, kita terima, karena kita tidak punya discernment. Terus saudara, tidak ada lebih relevan ayat firman Tuhan ini, ya, selain untuk zaman kita hari ini, di mana kita mengalami namanya information overload. Dan bagaimana kita bisa membedakan itu? Bagaimana kita bisa tahu? Kalau kita punya discernment. Saudara-saudara pasti sering dengar, saudara sering dengar ayat firman Tuhan ini di Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Kalau saudara bisa ikuti sama-sama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ingat ya firman itu ya, jangan ikut nasihat orang fasik, jangan berdiri jalan orang berdosa, jangan dalam bergaulan para pencemooh, yaitu orang-orang yang bukan hanya tidak percaya Tuhan, tapi mencemooh Tuhan. Pertanyaannya, dari mana kita tahu ini nasihat orang fasik? Dari mana kita tahu ini jalan orang berdosa? Dari mana kita tahu ini adalah kumpulan pencemooh? Ini pergaulan yang buruk, ini pergaulan yang salah. Dari mana kita tahu? Hanya kalau kita punya discernment. Saudaraku, di dunia yang sekarang nih perhatikan, di era ini selain disebut era informasi, ini saudaraku juga sering disebut era postmodernisme. Di mana saudaraku orang berkata tidak ada kebenaran absolut. Semuanya relatif, everything is relatif. Apa yang benar buat kamu belum tentu benar buat saya. Jadi marilah kita menghargai pendapat kita masing-masing. Sebab tidak ada kebenaran yang absolut.
Saudaraku, karena tidak ada kebenaran absolut, maka tidak ada yang bisa jadi filter, tidak ada yang bisa menjadi standar untuk kita membedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena semua bisa benar, everything can be correct, everything can be true. But impossible everything can be true. Tidak mungkin, saudaraku. Karena truth by definition is exclusive. Kalau kita bilang ini kebenaran, berarti kan, saudaraku, berarti kan ya. Saya tidak mau jadi philosophical, tapi saya ingin saudara ngerti. Kalau kita bilang ini yang benar, berarti yang lain salah. Betul kan? Kalau saudaraku berkata ini yang benar, yang lain salah. Kalau ini benar tapi ini juga benar, ini juga benar, ini juga benar, juga benar. Ini bukan benar, artinya ya everything is just the same. Tapi kalau kita bilang this is true, the other must be false. Nah, discernment itu penting sekali. Dan kalimat terakhir daripada ayat ini dikatakan siapa yang memerlukan discernment understanding itu? The simple, orang-orang yang tidak berpengertian. Nah, saudara, ayat ini berkata orang bodoh. Di dalam ayat 130, saya mau tanya pada saudara, berapa dari saudara sini merasa saudara bodoh? Ada juga, waduh. Ya. Oke, yang lain? Pinter sih enggak, biasa-biasa aja. 49,5, oke, dibulatkan 50, oke, ya masih pas, oke. Begini, saya jelaskan sekali lagi. Yang dimaksud bodoh di sini itu bukan bodoh, kita bilang intelligence-nya rendah, ya, IQ-nya rendah, saudaraku ya. Yang dulu pernah disilakan IQ jongkok, saudaraku ya. Gitu ya. Saya enggak ada hubungannya dengan itu. Enggak ada hubungannya dengan itu. Yang dimaksud dengan kata simple sini orang bodoh ini, dari kata tayim, ya, yang artinya naif. Naif itu artinya nggak ngerti apa-apa, oke. Tapi dari kata tayim ini, akar katanya adalah patah gitu ya. Patah, gitu ya, mungkin karena TH gitu ya. Yang artinya adalah orang yang terbuka. Artinya terbuka itu apa? Siapa saja bisa masuk. Ya, seperti kota yang tidak ada tembok sekelilingnya. Siapa aja bisa masuk. Nah, saudara tahu, saya waktu pertama kali datang ke Australia, saudara, saya itu terus terang agak bingung dan agak bukan bingung ya, agak wonder juga ya, wonder itu bertanya-tanya. Kenapa, saudaraku? Karena waktu saya mulai, saya lihat kebanyakan rumah di sini tidak ada pagernya. Sudah mati? Di Indonesia 3 meter. Oke, pagernya tinggi-tinggi. Oke, di sini nggak ada pagernya. Rumah saya pun nggak ada pagernya. Ya, nah saudara saya mulai tanya, rumah nggak ada pagernya ini apa ya, aman semua bisa masuk. Nah, saudaraku, kata patah di situ adalah orang yang seperti nggak punya pagar. Jadi apa saja bisa masuk, bahkan saudaraku bukannya nggak punya pagar, pintu rumahnya pun dibuka lebar-lebar. Menjadi apa, saudaraku? Menjadi orang yang vulnerable, bahasa Inggrisnya. Vulnerable artinya apa, saudaraku? Orang yang dalam keadaan serisiko besar, dia bisa terkena bahaya. Itu namanya vulnerable. Dan itu kata simple di sini itu dari kata itu. Yaitu orang yang mudah sekali ditipu, orang yang mudah sekali dihanyutkan, orang yang mudah sekali dibujuk, orang yang mudah sekali disesatkan. Itu simple yang ada di situ. Nah, Amsal saudara memberikan deskripsi tentang the simple ini ya, orang simple ini, saudara, yang disebut simple ini, orang bodoh ini, tidak berpengertian. Mari kita baca di Amsal 14 ayat 15. Amsal 14 ayat 15, oke? Kita ngerti sungguh-sungguh apa yang dimaksud oleh firman Tuhan ini, oke? Sudah dapat? Ayo kita baca ya. Orang yang tak berpengalaman, apa? Percaya kepada setiap perkataan. The simple believes anything. Anything. Dan saudaraku betapa bahayanya kalau orang hidup seperti ini. Mereka tidak tahu ini benar atau salah, mereka percaya kepada semua. Berapa banyak saudara pernah dengar
ada orang-orang yang tertipu, saudaraku, uangnya habis karena mereka dimakan oleh scammer. Ya, macam-macam modus operandinya, tapi salah satu adalah dijanjikan, saudaraku ya, investasi yang dijanjikan, saudaraku, dengan return yang begitu tinggi. Oh, kalau taruh di bank cuma 5%, 6%, ini bisa 30%, ini bisa 40%. Oke, saudaraku, wah ini bisa sebulan 2,5%. Saudaraku, wah, orang berkata, wow, luar biasa. Oke, kita taruh uang di situ, saudaraku, 1 bulan, dapat saudaraku langsung 2,5%. Taruh lebih banyak lagi, dapat lagi 20%, taruh lebih banyak lagi, bulan ketiga, bulan 4, amblas. Saudaraku, mereka tidak bisa bedakan mana yang benar, mana yang salah. Sesuatu, saudaraku, yang membuat orang itu menjadi vulnerable, dalam bahaya. Dan saudaraku perhatikan, firman Tuhan berkata kepada kita, engkau perlu terang firman Tuhan, sehingga engkau tidak dihanyutkan oleh arus informasi dunia ini, yang bukan hanya sekedar informasi, tetapi melakukan formasi, pembentukan di dalam hidupmu. Saudara, di dalam setiap apa yang saudara lihat dan saudara dengar di dunia ini, perhatikan ya, semua saudara lihat, saudara dengar, lewat media, lewat televisi, lewat YouTube, lewat internet, lewat buku, lewat podcast, perhatikan. Mereka bukan hanya sekedar memberi informasi kepada kita, tapi saudara sadar atau tidak, mereka berkata kepada kita, follow me. Mereka itu bukan memberi informasi, mereka itu mengajar kepada kita. Hey, this is what you should do, this is what you should run your life. Sedang berkata, jangan terlalu serius. Oke, saya nggak mau terlalu serius, tapi saya mau tunjukkan saudaraku hasil penelitian. Ya, hasil penelitian. Jadi, saudaraku, penelitian ini dilakukan oleh sekelompok orang. Mereka itu diberi terapi. Terapinya mereka ditunjukin, saudaraku, foto atau gambar atau video kehidupan yang sangat luxurious. Sangat luxurious. Ya. Tunjukin mobil bagus, pakaian bagus, kapal pesiar, ya, lalu tunjukin hotel bagus, tunjukin rumah bagus, oke, tunjukin saudaraku bank account yang terus bertambah, saudaraku ya, dapat return, dapat keuntungan dari sini, ya, dapat dari sini macam-macam, saudaraku, dengan berbagai strategi, tunjukin itu terus, saudaraku. Setiap hari mereka diterapi dengan itu. Tunjukin gadget yang paling mutakhir, udah semua makanan yang paling enak, saudara-saudara ya, tunjukin semua itu. Sekian lama setelah masa di terapi eksperimen itu, saudaraku, apa yang terjadi? Mereka semua dites dan orang-orang ini semua punya satu gejala yang sama, tentu dalam derajat berbeda, tapi mereka semua muncul satu hal yang sama. Mereka jadi orang-orang yang materialistis. Mereka menjadi orang-orang yang pingin punya lebih lagi. Mereka tiba-tiba muncul ambisi, saudaraku, untuk mereka punya uang lebih banyak. Ya, mereka mungkin ada yang, saudaraku, pingin ganti kerjaan dan lain-lain. Itu terjadi seperti itu. Eksperimen menunjukkan bahwa ternyata tadi itu ya, gambar-gambar video itu bukan hanya sekedar informasi, tapi ternyata memberitahu kepada mereka, this is the life that you should have. Mengajar kepada mereka, hey, have this and you will be happy. Have this and your life will be good. This is a good life. This is the life that you should pursue. Ini kehidupan yang kamu mesti kejar. Ini kehidupan yang kamu mesti miliki. Cari ini, kejar ini. Tidak ada yang ngomong,
Berarti kan, tidak ada orang ngomong, hei, miliki ini supaya kamu bahagia. Tidak ada. Cuma tunjuk itu aja. Tapi saudara-saudara, the message is very strong. Kita sering nggak sadar. Kita pikir saya tidak pernah dengar kok. Ada orang nyuruh saya hidup dalam hawa nafsu. Yet, we live that way. Tanpa kita sadar, membentuk hati kita, membentuk pikiran kita, yang berkata, wow, it's nice to live like that. Ya, nah, saudara, berapa banyak saudara yang dalam hati saudara percaya bahwa kalau saudara bisa lebih kaya dari sekarang, saudara bisa lebih happy. Saya melihat berapa langsung tangannya dimasukkan kantong saudaraku supaya nggak terangkat gitu ya. Oke, jujur saja banyak dari kita percaya seperti itu. Ya, sudah tahu. Perhatikan ya, itu tidak terjadi secara natural dalam diri kita. Oke, itu tidak secara natural. Saya tidak bisa bereksperimen, tapi kalau kita bisa bereksperimen, kalau kita ambil satu anak dari kecil, saudaraku ya, kita taruh di lingkungan di mana dia itu dalam lingkungan yang tidak ada yang begitu-begitu tadi itu, dia mungkin tidak akan mengembangkan pikiran yang sama seperti kita hari ini. Tetapi, saudaraku, pikiran untuk jadi kaya itu tidak secara insting keluar dari diri kita. Itu informasi yang masuk dari luar. Mungkin dari orang tua kita, mungkin dari teman kita, mungkin dari semua yang lain. Mungkin dari apa yang kita lihat, kita tonton, lalu kita berkata, kalau saya bisa dapat itu, hidup saya akan bahagia. Dan untuk saya bisa dapat itu, saya perlu uang. Itu, saudaraku, kita diajar tanpa kita sadar. Dan itu membentuk kita. So, you know now, information is not just information. Information brings formation. Karena itu, saudaraku, informasi apa yang kita masukkan dalam pikiran kita, itu akan membentuk kita. Nah, saya akan lanjutkan sedikit. Orang-orang tadi, saudaraku, yang dilakukan eksperimen itu, mereka dites lagi, ternyata mereka itu bukan hanya, saudaraku, jadi orang yang materialistis, tetapi perhatikan, berapa waktu kemudian setelah proses eksperimen itu, mereka ternyata mengembangkan beberapa karakter dan beberapa sifat di dalam diri mereka. Yaitu apa? Mereka mulai mengalami namanya anxiety, sudah tahu anxiety ya. Jadi rasa khawatir. Mereka jadi orang yang mudah khawatir. Mereka ada beberapa yang mengalami depresi. Mereka menjadi orang yang kompetitif, sudah tahu ya. Yang pokoknya bersaing, pengen menang, mereka menjadi orang yang selfish, dan mereka menjadi orang yang mengalami kehidupan sosial skill yang rendah. Karena mereka benar-benar menjadi orang yang terfokus dalam dirinya sendiri, karena mereka ingin dapatkan itu. Wow, you know, it is a formation, not just information. Nah karena itu, saudara-saudara, kita mesti tahu bahwa banyak hal dalam hidup ini yang tanpa kita sadar menaruh kita di treadmill yang tidak pernah berhenti dan kita tidak bisa turun dari treadmill itu. Saudara pernah main treadmill? Saya dulu sebelum COVID, oke. Treadmill. Dan saudaraku perhatikan, treadmill sudah mulai jalan, kita mulai lari, apa yang terjadi? Kita harus terus lari. Saudara bisa berhenti di atas treadmill berjalan, saudara akan jatuh. Saudara terus lari, apa artinya? Di dalam setiap, saudaraku, ini ya, kalau kita percaya bahwa hidup yang mencari kesenangan di dalam materi, maka kita akan terus mengejar itu lebih lagi, yang seperti Tuhan Yesus katakan kepada perempuan Samaria. Engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Engkau seger sebentar, tapi engkau akan haus lagi dan engkau terus minum lagi, minta lebih lagi, sampai akhirnya engkau akan frustasi karena engkau tahu tidak ada yang cukup untuk bisa memuaskan dahagamu. Sudah tahu dari mana itu? Semua itu datang dari informasi yang tanpa kita sadar, masuk dalam pikiran kita.
Karena kita tidak punya discernment. Saudara, saya mau kasih dua kata. Saudara tolong perhatikan baik-baik. Kata yang pertama, saudaraku, adalah digest. Saudara tahu ya kata digest ya, D-I-G-E-S-T. Apa itu artinya? Mencerna. Ya, mencerna. Ini bukan makanan ya. Ini bicara sesuatu yang tidak terima. Kalau saudara dengar sesuatu, saudara cerna lebih dulu. Saudara pikir dulu, apa ya. Dan itu benar. Itu sesuatu yang kita harus lakukan. Jangan langsung, saudaraku, saya beberapa kali, saudaraku ya, kalau sudah di WA group itu, saudaraku itu paling susah. Oke? Dapat informasi saya tanya, ini benar atau enggak? Wah enggak tahu. Loh kalau enggak tahu jangan kirim dulu. Oke? Cek dulu kebenarannya, baru kirim gitu. Ya, kirim-kirim semua, saudaraku kita bingung-bingung, ternyata semua bohong. Oke? Nah, digest. Oke? Dan bagaimana kita bisa digest? Kalau kita punya discernment, kita bisa ukur dari apa yang kita mengerti yang dibuka oleh firman Tuhan. Yang satu lagi namanya ingest, I-N-G-E-S-T. Itu apa, saudaraku? Itu langsung ditelan tanpa dicerna. Ya, saudara ingat kan kalau kita makan harus dikunyah 32 kali, oke ya. Tapi ada, saudaraku, yang tidak dikunyah, langsung blung karena cepat, saudaraku ya. Oke. Itu sangat tidak baik. Karena pada akhirnya kita tidak pernah sadar bahwa yang kita masukkan dalam diri kita itu, saudaraku, bisa merusak kehidupan kita. Nah, karena itu saya ingin tutup dengan ini. Firman Tuhan kita perlukan. Saudara-saudara, kita mungkin adalah orang yang punya intelligence tinggi. Kita mungkin analytical kita bagus. Tetapi yang kita perlukan lebih daripada itu. Kita harus tahu tentang kehidupan ini. Dan kalau kita tidak sadar itu, maka kita bisa dibawa dalam arus dunia ini. Yang seperti Yohanes katakan, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, yang menjadi keinginan daripada dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap bersama dengan keinginannya. Saya ingin ambil dua contoh di dalam Alkitab. Untuk kita semua tahu, saudaraku, betapa pentingnya kita itu perlu minta Tuhan untuk buka mata kita, untuk kita bisa ngelihat. Oke? Saudara pasti ingat cerita orang muda yang kaya, yang ketemu dengan Tuhan Yesus. Lalu dia berkata, Guru, aku ingin gimana caranya dapat hidup yang kekal. Tuhan bilang, lakukan perintah Allah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, hormati orang tuamu. Oh, itu sudah aku lakukan sejak kecil. Tuhan berkata begini, oke, kalau kamu mau dapat hidup kekal, gini, jual hartamu, kasih pada orang miskin, lalu ikut aku, hartamu nggak hilang loh. Kamu akan dapat harta di surga, tapi kamu mesti ikut aku. Dia nggak mau. Dia pegang hartanya, dia tolak Tuhan. Oke? Cerita yang kedua adalah waktu Tuhan Yesus itu bertemu dengan Petrus di Injil Lukas pasal yang kelima. Dia pagi-pagi di tepi pantai, dia naik ke perahu daripada Simon Petrus, lalu dia bilang, oke, dorong sedikit jauh dari pantai, selesai dia ngajar, minta didorong lagi ke tengah. Siang hari, lalu Tuhan berkata, tebarkan jalamu. Petrus bilang, Tuhan, guru, ini nggak benar. Kami tadi malam, sepanjang malam kami cari ikan di sini, satu pun kami tidak dapat. Dan nyari ikan itu harus malam hari, kalau sudah siang hari, nggak ada ikan yang di permukaan, semua turun ke bawah. Tapi karena engkau yang melakukan, dengan suruh aku lakukan juga. Artinya begini, nanti aku ini diketawain sama orang yang pikir ini nelayan bodoh banget. Menangkap ikan di siang hari, bodoh banget. Nanti kalau aku diketawain, aku bilang, aku cuma nyuruh si pendeta ini. Oke, dia ingin ikut pendeta ini. Dan saudaraku, tahu akibatnya apa? Waktu jalan ditebarkan, dapat ikan 2 perahu penuh, bahkan perahunya hampir tenggelam. Oke? Tapi waktu itu, disitulah Tuhan berkata kepada Petrus, ikut aku. Loh, ini baru dapat ikan 2 perahu. Dan itu saudaraku perahunya dia, itu milik dia. Saudara-saudara, Petrus tinggalkan ikan 2 perahu itu. Dia ikut Yesus. Dan dia ikut Yesus bukan karena dia nanti berharap dia dapat ikan 4 perahu. Dia ikut Yesus karena dia melihat sesuatu di dalam Yesus lebih berharga daripada ikan-ikan itu.
Saudara-saudara saya berdoa, kita semua bisa melihat Tuhan yang lebih mulia daripada semua yang lain di dalam hidup ini. Sebab semua yang lain, satu kali ingin gantikan, ingin ambil tempat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin tutup saudaraku dengan kita melihat kembali saudaraku tentang discernment ini. Saya ingin kita buka dalam Amsal pasal yang ke-9. Amsal pasal yang ke-9. Oke. Saudara kalau mau, saudara bisa baca seluruh pasal ini. Tetapi kalau saudara punya Alkitab bahasa Indonesia, siapa yang punya Alkitab bahasa Indonesia? Boleh angkat tangan? Oke, baca judulnya sama-sama. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Jadi di pasal 9 ini ada undangan dari 2 orang. Yaitu dari ayat pertama sampai ayat 12 dan ayat 13 sampai 16. Itu undangan yang kedua. Undangan yang pertama itu disebut undangan hikmat. Di dalam bahasa Inggris, saudaraku pakai sebutan gendernya female ya, pakai kata ganti orang she, oke, she. Nah, jadi karena itu saudaraku penafsir Alkitab berkata ini undangan dari namanya Lady of Wisdom, oke ya, Ibu Hikmat. Yang kedua ayat 13 sampai 16 itu undangan dari lady yang lain, namanya Lady of Folly, yaitu ibu kebodohan. Di ayat 13 sudah bisa baca, 13 ayat 13, perempuan bebal cerewet, sangat tidak berpengalaman ia dan tidak tahu malu. Oke, saudara tolong enggak usah toleh kiri kanan ya, saudara lihat kayaknya itu cocok sama dia enggak usah, saudaraku, karena ini bukan menunjukkan siapapun di antara kita, tapi ini menunjukkan the lady of folly. Tapi yang menarik kalau saudara baca ya, ayat 1, itu saudaraku, itu the lady of wisdom, oke, itu ibu daripada hikmat. Yang kedua adalah ibu daripada kebodohan, ayat 13. Saudara baca ayat 4, baca ayat 4. Siapa tak berpengalaman, singgahlah kemari dan kepada yang tidak berakal budi, ibu hikmat itu, lady of wisdom berkata, mari datang kepadaku, buanglah kebodohan, kamu akan hidup. Oke? Saudara sekarang lihat ayat 16. Apa lady of folly itu berkata? Ibu kebodohan berkata apa? Marilah datang kepadaku, singgahlah kemari kepada orang yang tidak berakal budi. Sama persis undangannya. Benar? Saudara lihat? Benar enggak? Ayat 4 sama ayat 16, sama persis? Sama persis kalimatnya. Saudara menunjukkan apa? Ada 2 panggilan yang kita selalu akan terima dalam kehidupan kita. Dua berkata, if you don't know how to run your life, come to me. Come to me. Okay? If you want to run your life, come to me. I will tell you how to live. Nah, saudara dengar yang mana? Saudara dengar Lady of Wisdom atau saudara dengar Lady of Folly? Dan siapa saudaraku Lady of Wisdom, Lady of Folly itu? Mereka itu bukan saudaraku hanya sekedar konsep. Mereka adalah sesuatu. Lady of Folly tentu adalah dunia ini yang terus mencoba menarik kita dan berkata, this is how you should live. Tapi Lady of Wisdom itu adalah Tuhan Yesus. Mari kita baca terakhir di 1 Korintus pasal yang pertama, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Kemudian kita akan berdoa. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat. Jadi maksudnya begini, saudara. Hidup ini berarti kalau kita punya tanda, saya tidak ada waktu untuk bahas itu. Orang Yunani berkata, oh yang paling penting dalam hidup ini adalah hikmat. Hikmat manusia. Tetapi kami, perhatikan, Paulus berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Jadi kami tidak memberitakan tanda, kami tidak memberitakan mujizat, kami juga tidak memberitakan hikmat manusia, kami memberitakan Kristus yang tersalib. Nah, perhatikan ayat 23. Untuk orang Yahudi yang tadi cari tanda, itu suatu batu sandungan. Untuk orang bukan Yahudi, orang Yunani yang cari hikmat, itu adalah kebodohan. Jadi mereka tidak bisa melihat Kristus yang tersalib itu sebagai sesuatu yang mulia. Oke? Nah, ayat 24. Tetapi buat kamu yang bukan orang Yahudi yang cari tanda atau orang Yunani cari hikmat, untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, tetapi yang bukan cari tanda, tapi bukan cari hikmat, tetapi mencari Kristus. Kristus adalah apa?
kekuatan Allah, dan hikmat Allah. Apa artinya, saudaraku? Artinya semua yang kita cari di dalam hidup ini, hanya kita bisa dapatkan dalam Kristus. Kenapa? Karena semua yang lain akan mengajarkan kita untuk membayar segala sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup ini. Hanya Kristus yang memberikan hidupnya buat kita, supaya kita bisa hidup. That is the wisdom of Christ. Karena itu, saudara-saudara, kita harus tahu satu hal, bahwa hikmat Kristus yang menjadi hikmat Allah, the Lady of Wisdom itu, dia akan berseru berbeda dengan Lady of Folly from this world. Saudara tentu ingat khotbah daripada Tuhan Yesus, khotbah di bukit. Oke? Khotbah di bukit. Khotbah yang pertama. Itu saudara bicara tentang ucapan bahagia. Ingat? Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bahasa Inggrisnya poor in the spirit. Itu bukan soal miskin secara jasmani, miskin secara keuangan. Saudara, bukan hanya itu. Tapi mereka yang tahu mereka itu miskin, artinya apa? Mereka tidak berdaya, mereka lemah. Berbahagialah, kata Tuhan. That is the Lady of Wisdom. Dunia ini mengajarkan apa? Berbahagialah kamu yang merasa kuat. Berbahagialah kamu yang merasa bisa. Berbahagialah kamu kalau you believe you can take control. Blessed are you. Betul? Kita semua diajar untuk membangun kekuatan kita. Saudaraku, berapa kali saudara dengar? Oke, believe yourself. Betul, saudaraku dengar ya? Believe in yourself, believe in yourself. Bagaimana kita bisa believe in ourselves? Kecuali kita merasa kita kuat. That is the wisdom from the world. The wisdom of Christ says, if you cannot believe yourself, you will depend on God. He will be your strength, not your own. Itu seruan daripada hikmat. Dan itu yang Tuhan ingin berikan kepada kita semua. Biar terang firman Tuhan berbicara kepada kita semua. Haleluya. Mari kita pakai berdiri. Kita masuk dalam perjamuan kudus. Sudah bisa mulai buka seal dari roti dan anggur. Kemudian kita berdoa sama-sama. Saya berdoa, dan mari kita berdoa bersama-sama supaya sebentar lewat perjamuan kudus ini kita mengenal Kristus yang adalah hikmat Allah. Kita mengenal Kristus yang menjadi sumber kehidupan kita. Kristus yang berkata kepada kita, all of you who are simple, come to me. Engkau semua tidak berpengertian, datang kepadaku. Kalau saudara, kita mau datang kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, teach me about life. Teach me what life is. Ajar aku hidup itu apa. Sebab kalau aku tidak tahu itu, aku akan ikut orang lain yang mengajar aku. Life is pleasure, life is wealth, life is fame, life is everything else. Tapi aku ingin tahu di dalam engkau what life is. Dan untuk itu, dia sudah memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Haleluya. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu dan sekarang biar kami boleh terima roti dan anggur ini sebagai persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Bawa hati kami mengenal kasih-Mu, supaya sungguh Tuhan, kami boleh mendengar panggilan-Mu. Kami boleh punya discernment dan hati kami boleh diterangi. Sehingga kami tidak ikut panggilan dari ibu kebodohan. Tapi kami dengar panggilan dari Kristus yang mengasihi kami, yang memberikan kehidupan yang sejati.
Terima kasih. Kami buka hati kami untuk kasih-Mu melawat kami semua. Haleluya. Mari kita angkat roti sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan setelah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan, biar kami ingat kasih-Mu, dan kalau hari ini kami belum mengenal, celikkan mata kami, biar salib-Mu nyata dengan jelas dalam hati kami. Itu yang membuat kami boleh mendapatkan terang dalam kehidupan untuk kami melihat Engkaulah Tuhan yang kami percayai. Engkaulah Tuhan yang suara-Mu kami dengar dan kami boleh datang kepadamu. Saudara terkasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita semua makan bersama diberkati dalam nama Yesus. Kita angkat cawan kita sama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan adalah perjanjian baru dibenteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih, bukankah cawan ucapan syukur? Yang atasnya kita ucapkan syukur bersama-sama adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Mari kita minum bersama diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, hamba berdoa, biar sungguh firman-Mu ini membawa hati kami untuk lebih menghormati, menghargai, menantikan, mempercayai ada sesuatu yang Kau akan singkapkan, yang membuat kami boleh mengerti, membuat kami mendapatkan hikmat daripada Engkau di dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga kami tidak berjalan di jalan orang berdosa. Kami tidak berjalan di jalan yang kami kira lurus tapi ujung menuju maut. Tapi kami berjalan menuju kehidupan yang kekal sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar Engkau jamah hati kami dengan kasih-Mu. Dan bawa kami mendekat lebih lagi. Untuk kami boleh melihat terang-Mu bersinar dalam hati kami.